Ya, mitra bisnis, lama digaungkan mengenai rencana Tesla masuk Indonesia. Bahkan beberapa petinggi Indonesia telah langsung bertemu dengan Elon Musk membicarakan rencana tersebut. Namun bagi petir di siang bolong, tiba-tiba negara tetangga kita Malaysia mengumumkan Tesla akan buka kantor, showroom, dan jaringan charging station di sana. Hal ini mengingatkan kita pada kasus Foxconn yang digadang-gadang akan invest di Indonesia sejak bertahun-tahun lalu, tapi tak kunjung terrealisasi. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai susahnya investasi besar masuk Indonesia? Apa penyebabnya dan apa saran Anda mengenai hal ini? Silahkan kami tunggu di 633-9160, 633-9160. Ya, jadi ini adalah suatu tamparan yang keras ya bagi kami sebagai masyarakat Indonesia dan bagi serikat-serikat buruh yang rajin berdemo. Ya, apa sebabnya Tesla cabut? Ya, berpikirlah sendiri, ya kan? Karena selama ini kami terus mendengar partai buruh apa segala macam itu berdemo terus-terusan ya. Kalau di Malaysia mana pernah kita ada dengar gitu-gituan. Jadi ini adalah suatu teguran ya bagi kami semuanya. Ini suatu peluang yang sangat besar tapi lolos karena kita tidak siap untuk menerima investor yang besar. Kalau investor kita tidak perlakukan dengan baik, ya beginilah akibatnya. Nanti satu-satu cabut dari Indonesia. Setelah itu baru kita menyesal. Terima kasih. Iya, kalau investor asing itu seharusnya diberi fasilitas ya, kalau untuk kemajuan negeri. Tapi kebanyakan di Indonesia ini justru investor ini dipersulit, terutama tentang perizinan. Kemudian belum lagi yang orang-orang yang di kalangan atas itu minta jatah kasarannya ya. Itu yang bikin investor jadi sulit dan berpikir dua kali untuk masuk ke Indonesia. Karena selama ini memang kejadiannya seperti itu. Jadi yang perlu dicermati pemerintahan harusnya kenapa kok orang-orang di pemerintahan itu seperti itu. Itu yang harus diberantas. Jadi saya agak sependapat dengan Bapak yang tadi ya. Memang pemerintah kita itu terkesan pelin-pelan kalau saya bilang. Kita ingat dulu kasus Yunokal dengan Pertamina yang berakhir dengan arbitrase, begitu juga dengan kasus yang lainnya, impact di onshore Makassar gitu. Jadi investor itu memandang pemerintah kita tuh sulit untuk dipercaya juga gitu ya. Jadi ini kan membuat orang kapok gitu. Sementara Malaysia mereka mengutamakan perkembangan ekonomi mereka secara cepat gitu. Jadi saya tetap merasa bahwa itu Bapak yang tadi benar ya. Pemerintah kita tuh pelin-pelan. Mungkin bukan pemerintah dari pusatnya ya, bukan Pak Jokowi, tapi anak-anak buahnya gitu. Terima kasih. Ya, kita kata kuncinya itu memang di peraturan ya, sama tenaga kerja mungkin. Tenaga kerja ya peraturan juga, kepastian peraturannya dan undang-undangnya. Namun kalau kita melihat kembali perkembangan beberapa negara besar ya, seperti Tiongkok begitu 40 tahun yang lalu, tentu adalah karpet merah. Itu aja intinya, karpet merah. Jadi investor besar itu harus diberikan kemudahan seluas-luasnya dari pusat sampai daerah. Istilahnya itu adalah menyambut karpet merah. Jadi tim untuk pengurusan perizinan dari pusat daerah juga satu tim. Bahkan dibimbing, ditemenin sampai pabriknya jadi gitu loh. Jadi saya pernah dengar dari pemerintah mengatakan bahwa kalau kita tidak dapat misalnya kan pajak kan macam-macam, PPN, PPH, PPH juga ada PPH badan A. Jadi kita dapat salah satunya dengan karpet merah tersebut. Setidaknya tenaga kerjanya kan itu sudah menyerap tenaga kerja banyak sekali, sumber daya dan lain sebagainya. Jadi memberikan multi efek yang besar sekali. Oleh karena itu kuncinya adalah peraturan sama karpet merah. Terima kasih. Untuk masalah tentang investor ini, kalau menurut saya pertama memang yang perlu dibenahi adalah mindset karakter para
pejabat ini sendiri. Memang tadi saya setuju dengan teman rekan yang di dahulu mengatakan bahwa perubahan itu memang perlu loh. Tapi untuk investasi itu setidaknya yang benar-benar menguntungkan bagi negara dan masyarakat, itu aja sih kalau menurut saya itu. Jadi yang pertama diterapkan adalah karakter para penanggung jawab itu sendiri agar tidak ada penyalahgunaan. Ini memang ya tidak ada kepastiannya ya, itu dia apalagi mau menjelang politik ya. Jadi orang bisnismen itu pikir keamanan ya, kepastian hukumnya ya. Terus kemudian banyak juga misalnya buruh mau naik-naik dulu, demo-demo. Jadi banyak faktor lah gitu loh ya. Jadi produktivitas juga belum tentu bagus, dan lain-lain. Semoga bermanfaat ya. Merdeka. Ini pantun Elon Musk nih. Elon Musk dari Amerika gagal bangun Tesla mobil di Jawa, pindah ke Malaysia. Mungkin dia lebih percaya sama Melayu daripada Jawa. Ada terasi baunya menyengat. Sayur asin enak rasanya. Investasi pasti akan lambat. Kalau ngurus izin susah, terlalu lama. Jadi investasi siapapun akan mikir 2 kali kalau sampai izin itu lama. Apalagi di daerah itu susah, koordinasinya sangat lambat. Jadi ya semua mikir. Walaupun market kita itu sebetulnya sangat besar dibandingin Malaysia tuh, jauh lebih besar daripada Indonesia. Mungkin posnya di sana tapi marketnya di Indonesia bisa juga. Yang jelas kita ini harus introspeksi, izin kita ini masih sangat lambat. Itu memang nggak sopan itu Elon Musk. Panggilannya sudah Mas kan? Mas kan harusnya lebih membela ke tanah Jawa. Kok larinya ke tanah Melayu? Aduh, memang nggak sopan itu. Terima kasih. Saya aja sebagai pengusaha lokal, itu aja untuk investasi di sini saya harus berpikir berulang-ulang. Proses prosedur perizinannya juga susah, kemudian juga banyak pungli, premanisme. Jadi bagaimana mau orang-orang asing yang masih belum tahu kondisi di sini, kita aja yang lokal kadang-kadang juga masih rasa cemas-cemas gitu. Saya sebagai pengusaha lokal, kalau bisa juga saya ingin buka pabriknya di Malaysia. Kenapa? Karena harga material logam, baja, segala itu jauh lebih murah di sana. Listrik, bahan bakar itu jauh lebih murah di sana. Yang mahal adalah mereka hanya tenaga kerja. Tenaga kerja mereka import dari dulu dari Indonesia, tapi sekarang shifting ke Bangladesh. Jadi murah. Dan produktivitas orang-orang Bangladesh itu jauh lebih tinggi daripada kita. Sana nggak ada tuh strike buruh, jarang, nggak pernah kedengaran. Nggak kayak di Indonesia yang setiap tahun demo buruh. Ini gue rasa sih Elon Musk itu nggak berani masuk Indonesia karena dia takut begitu masuk sini dia dipanggil jadi Mas Elon. Tapi oke lah, saya melihat sih satu kelemahan yang sangat-sangat fatal di kita ini. Kita itu berbicara mengenai hukum. Di Indonesia itu hukum kita itu nggak tegas. Peraturan udah dibuat, ganti pemerintahan, ganti kepala daerah, berubah lagi. Hukum tidak menjamin. Kalau masalah politik dan lain-lain, saya kira ya negara Amerika juga sama, politik juga berubah-berubah, tetapi mereka itu nyata tegas di hukum. Korupsi, saya kira negara yang paling aman pun ada korupsi. Tetapi hukum di sana jelas, tidak bisa dipermainkan, begitu sampai di pengadilan. Tapi ini yang membuat keraguan investor yang besar-besar itu, seperti Foxconn dan ini Tesla. Itu mereka kan membawa uang yang begitu besar masuk ke satu negara dengan perhitungan mungkin udah 25 tahun, 50 tahun punya investasi.
apakah mereka berani mempertaruhkan uang yang begitu besar di negara yang hukumnya nggak jelas? Jadi saya pikir ini hukum sangat penting di sini. Terima kasih. Saya melihatnya sih sepertinya ya, ini karena tidak ada kepastian hukum ya di Indonesia, terus stabilitas politiknya juga tidak jelas, jadi calon-calon yang akan naik juga tidak jelas, jadi korupsi juga, jadi semua meragukan bagi investor-investor asing. Kalau Wuling kan ada bikin pabrik ya di Indonesia, itu kan dari Cina juga ya, dari luar, nggak tahu deh. Kalau dari mobil listrik dulu kan udah pernah dibuat ya sebelum ada Elon Musk gitu, tapi kayaknya nggak didukung gitu loh. Kalau dibilang kita nggak bisa bikin, bisa, cuman nggak tahu kalau mobil listrik nggak didukung kenapa gitu loh. Atau mungkin juga ada pertimbangan Elon Musk menilai ya mungkin resiko biayanya lebih kecil di Malaysia atau gimana, kan kita nggak tahu gitu ya. Cuman dari dulu mobil listrik kayaknya kurang didukung aja gitu. Oke, makasih. Ya, menurut saya memang agak high risk ya gitu aja kalau investment di Indonesia, dari kepastian hukum, korupsi, peraturan sana sini, lalu juga mungkin yang diperlukan sama Elon Musk juga hanya nikelnya aja, yang diperlukan katanya hanya bahan bakunya saja. Kalau mengenai di Malaysia, ya belum tentu juga buka pabrik di sana, mungkin hanya showroom dan aftermarket sales dan lain-lain mungkin untuk merambah Asia Tenggara. Ya jadi belum tentu juga dia bangun pabrik di sana. Demikian, terima kasih. Saya sih sebagai rakyat jelata yang nggak perlu kebakaran jenggot lah kita. Malaysia mengungkap kayak gitu kok kita panik. Jadi kembali lagi kita bilang, ini pengurus-pengurus negara kita ini harusnya nggak boleh mereka berbicara dulu sebelum terrealisasi sama sekali. Jangan kan pemerintah mengelola negara, kita pribadi pun apapun yang kita jalankan. Kalau menurut saya sih, kita komen begini kan kita nggak tahu isi lengkapnya penjajakan waktu si Tesla itu mau masuk ke Indonesia dengan kita ya, dengan dalam hal ini mungkin Menteri itu Luhut Binsar ya, Pak Luhut ya, Menteri investasi itu. Jadi begini Mbak, kalau kita lihat investasi yang asing, yang Cina masuk ini, jelas-jelas waktu itu juga di dunia pertambangan Amerika juga diundang, tetapi mereka tidak memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pemilik lahan. Dalam hal ini kita Indonesia gitu. Sedangkan Cina itu benar-benar dia memberikan profit sharing yang bagus. Dan bahkan kita dengar teknologi yang Cina bawa ke Indonesia itu dipelajari oleh tenaga-tenaga kita gitu. Jadi jangan pertama-tama, menurut saya nih, bisa salah bisa benar. Jadi pertama-tama jangan melihat bergelimangannya atau cantiknya Tesla. Hati-hati, yang cantik itu bisa menjerumuskan. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau memang perjanjiannya tidak menguntungkan, ya kita kan pemilik lahan. Untuk apa? Gitu. Saya pikir Indonesia masih bagus, cuma sekarang saatnya Indonesia berbenah. Mulailah dengan pabrik nikel, pabrik baterainya dulu, terus bikin mobilnya, nanti nggak harus Tesla dulu lah. Itu investasi kan gampang gitu sebenarnya. Nanti kalau memang di sini sudah ada pengalaman, sudah ada apa semua, saya yakin kok. Cuma yang memang yang jadi satu pertanyaan di Indonesia adalah investor itu di Indonesia itu susah menghitung berapa sih cost di Indonesia yang benar itu, karena banyak hal yang memang di Indonesia nggak pasti. Kepastian hukumnya itu ya memang harus benar-benar diperbaiki ya, terutama kalau ada pergantian kepemimpinan. Itu pun juga harus satu blueprintnya harus sama lah sebenarnya untuk industri seperti apa. Jadi mereka enak sebenarnya kalau mau invest di Indonesia begini, ini begini. Selama mereka nggak yakin ya sudah. Foxconn dan Tesla harusnya sudah bisa dipelajari ya oleh para petinggi kita gitu loh. Ya apa sih yang memberi kekurangan kita nggak bisa, sehingga mereka nggak bisa kita tarik ke dalam Indonesia gitu kan. Ya mungkin apakah secara tadi orang-orang udah bilang ya, kepastian hukum, kepastian politik, kepastian investasi, ya kan, BIP-nya mereka berapa lama, itu kan mereka pasti semua hitung gitu ya. Namanya orang nama investasi nggak mungkin akan menghitung
detail seperti itu gitu kan, benefit buat dianya apa gitu loh. Ya mungkin ada ekstra benefit yang diberikan Malaysia kepada si Tesla atau si Foxconn tadi, nah itu yang kita nggak bisa kita kasih. Ya betul juga, jadi ada bapak-bapak bilang sebelumnya, kalau kita nggak bisa kasih, jangan dikasih gitu loh, yang bisa merugikan kita buat apa gitu kan. Mendingan yang jangan diambil gitu. Ini kan sebenarnya prinsip orang dagang nih, gitu kan. Ada terkait dengan investasi kita berikan lahan seperti ini, kondisinya seperti ini, ada militernya seperti ini, kalau nggak cocok ya jangan diambil, betul gitu loh Bu. Tapi balik lagi tadi yang Bapak sebelumnya bilang, ya kita mungkin nggak di demand produknya. Kenapa Kak kita cari yang kayak, kan kita ada nikel, ada kadin segala macam, ya bikinlah part-partnya di Indonesia gitu loh, yang dimana nanti mau deh mereka harus import dari kita gitu loh, ya kan, ambil dari kita buatannya. Ya itu yang saya bilang tadi, jadi kita jangan terpengaruh sama yang induknya, tapi induk yang nggak dapat kita bikin cara lain gitu loh, apa ya, pernak-perniknya gitu loh, ya kan, itu yang kita mesti sebenarnya yang banyak variasinya gitu loh. Ya bahasanya kan balik lagi gitu loh. Kalau memang kita mau jadi negara yang smart, ya jadi smart maksudnya yang besar, tapi ambillah, kita nggak bisa yang besar, ambil yang kecil-kecil yang bisa nanti support si orang-orang yang bikin mobil-mobil seperti ini gitu loh, menurut saya sih. Kalau melihat berkaca dan jujur ya, jadi kita tuh masalah investasi itu ada kendala berapa hal. Yang satu masalah kepastian hukum. Jadi orang kalau masuk ke sini itu kan namanya orang cari uang, investasi itu kan harus ada kepastian hukum nomor satu. Selama ini kita lihat kita bagaimana jualannya bagus, tapi setelah masuk perizinan kepastian hukumnya tidak ada, mungkin orang agak segan. Nah ini kan sekarang kita bukannya satu-satunya pilihan. Di ASEAN ini kita berlomba atau bersaing dengan Malaysia, dengan Thailand, bentar lagi dengan Vietnam. Kita masih berkutak-atik dengan yang sesuatu yang belum ada kepastian hukum itu dan stabilitas. Sekarang kalau buru-buru kita di sini banyak masalah juga mengganggu investasi yang mau masuk, gitu loh. Coba itu diperbaiki, pasti berlomba-lomba lagi akan masuk. Karena Indonesia sebenarnya seperti gadis cantik yang umur 17 tahun, 18 tahun gitu loh. Iya, kalau menurut saya Indonesia ini memang menjadi salah satu negara yang menarik ya untuk para investor, terutama dari negara-negara barat. Cuman ya kita juga punya saingan juga dari Asia seperti Vietnam dan sebagainya, di mana iklim investasinya ya kalah juga dari di sini. Cuman masalahnya kalau di sini kan kepastian hukumnya itu masih kurang tegas, lalu kebijakan satu pintunya juga nggak jalan, padahal udah diwacanakan dari beberapa tahun sebelumnya. Itu masih aja susah untuk investor mendirikan pabrik semacam Tesla gitu. Wah itu ngurus izinnya masih belibet-libet. Nah ini juga soal kepastian hukum ya. Sebagai contoh aja, upah minimum aja sampai sekarang ini ada 3 aturan yang berlaku. Kalau jadi pengusaha bingung pasti. Harusnya kan bikin aturan atau direvisi. Kalau dia mau terbitkan aturan baru ya yang lama dinonaktifkan, jangan tiga-tiganya semuanya jadi berlaku. Jadi masing-masing punya acuan gitu, upah buruh minimum yang dipakai itu mau yang mana. Nah ini juga membingungkan. Ya dari saya itu aja, terima kasih. Kesombongan Elon Musk ini gila ya, benar-benar akuisisi Twitter, punya Tesla sama SpaceX, tapi Twitter dia kagak sanggup ini dia pegang, dia ambil gaya CEO lagi yang barusan kemarin ya, saya lihat di CNBC Indonesia ya. Bener itu sampai saham Tesla aja juga ambruk ya, moga-moga ya perusahaannya juga ikutan turun juga ya, karena ya kesombongan dia main akuisisi itu sebenarnya kagak sopan dan tidak beretika dalam berbisnis ya, gitu aja sih. Ya, komentar saya, Tesla yang membuka di Malaysia hanya sebagai showroom dan charging aja ya. Kalau yang di Indonesia jauh lebih rumit dan lebih complicated karena berhubungan dengan industri EV, material dan lainnya. Sebenarnya bukan apple to apple sebagai pembanding
dan proses perjalanannya untuk bisnis jauh lebih rumit. Ya, kalau orang mau investasi itu kan dia melihat apa kesiapan dari daerah tersebut ya, misalnya dari supply-nya, misalnya dia bikin mobil, nah mobil listrik itu ya, misalnya dia butuh kabel yang kualitas A, nah di Indonesia mungkin belum ada manufacturer gitu ya, pabrik kabel dengan kualitas A gitu, adanya baru kualitas B dan C. Nah itu beberapa supply yang seperti itu yang bikin pertimbangan dia pilih suatu negara yang sudah ready gitu. Nah belum lagi ngomongin masalah ya itu tadi yang berbelit perizinan yang ribet gitu ya, dan penuh dengan duit gitu. Nah saya dengar memang di Indonesia ini 10 tahun terakhir ini manufacturing itu tumbuhnya sangat lambat gitu, kalau nggak dibilang stagnan. Jadi infrastruktur aja yang naik, yang bagus gitu ya, cuman manufacturing itu stagnan gitu. Nah, kalau menurut saya sih gini aja lah, dibuatkan peraturan aja lah. Kalau untuk memang dia nak mau berinvestasi ya, khusus untuk ini semua yang misalkan sampai menolak yang kita untuk berinvestasi, saya rasa gini aja, dibuatkan peraturannya aja, harus dibuat itu kalau misalkan mereka mau investasi, istilahnya mau memasarkan produknya mereka ke Indonesia, dikasih peraturan bahwa itu harus ada misalkan buatkan itu pabrik di sini gitu loh. Jadi mau nggak mau itu istilahnya mereka harus kita paksa secara halus gitu loh. Jadi biar mereka tuh juga sadar diri juga ya. Karena bagaimanapun juga jumlah penduduk kita lebih banyak nih dibandingkan yang ke negara-negara lain ya istilahnya ya. Itu aja, terima kasih. Iya, saya sangat interest sekali dengan tema pembahasan pagi ini untuk masalah investasi di Indonesia. Itu udah hal yang biasa lah di Indonesia. Kenapa investor pada tidak mau berinvestasi? Padahal kan secara potensi dan penduduk di Indonesia itu sangat besar sekali. Cuman itu pemerintah kita sendiri yang membuat para investor itu berpikir kembali, karena hal-hal yang berhubungan dengan regulasi itu ya seperti SNI, sertifikasi, perizinan merek itu agak dipersulit itu bagi pelaku usaha. Ya wajar lah istilahnya para pengusaha atau investor itu menarik diri. Harusnya kan perizinan yang berhubungan dengan bisnis itu dipermudah, bukan dipersulit. Ya saya rasa itu. Menurut saya gini dah, itu istilahnya nggak usah kita berkecil hati ya masalah itu ya. Tapi bagaimana caranya kita mungkin meng-guide yang lainnya itu loh, yang mungkin istilahnya lebih gede lagi dari Elon Musk banyak gitu loh. Ya jangan kira istilahnya Elon Musk mungkin yang punya Tesla apa-apa gitu loh, istilahnya sebagai digadang-gadang untuk supaya bisa masuk gimana. Tapi ini yang perlu diketahui, banyak pemain yang lain yang bisa membantu kita untuk istilahnya untuk mengalihkan dari bahan fosil ke electricity gitu ya. Jadi istilahnya kita harus membenahi diri juga ya, dari segi regulasi, dari segi ya maaf ya, itu mungkin dari tenaga kerja juga perlu ada ketegasan juga gitu loh. Jangan sampai orang berinvestasi jadi was-was ya, gara-gara mungkin sering demo, sering menuntut yang aneh-aneh gitu loh. Istilahnya ya kita realistis saja sama negara tetangga. Kita lihat juga apa yang membedakan kita sama mereka gitu loh. Kalau menurut saya itu, padahal RI1 juga udah kesana ya untuk ketemu langsung dengan Pak Elon Musk-nya ya. Tapi sekarang bukan masalah di petinggi-petingginya juga, sekarang masalah di rakyatnya. Apakah SDM kita cukup kompetitif dengan UMR yang tinggi, produktivitas yang rendah? Apakah bisa bersaing dengan luar negeri, Vietnam? Sekarang bahkan lawannya Malaysia aja kalah jadinya. Itu satu. Kedua, kebanyakan mabuk agama ya. Di sini dikit-dikit nanti dibilangnya, wah kayak kita lihat aja lah tambang-tambang di Sulawesi itu banyak yang dari investor China masuk. Tapi nanti dibilangnya, wah Indonesia dapat apa? Itu mereka di sini semua, yang kerja juga orang China semua. Terus kita Indonesia dapat apa? Nah, yang hal-hal seperti ininya harus dihilangkan dulu. Setidaknya
dapat transfer ilmu. Emang transfer ilmu itu setahun 2 tahun bisa dapat. Kalau itu bisa dapat, Indonesia udah kayak Amerika. Tapi kan enggak. Ini kan transfer ilmu itu kan namanya transfer pelan-pelan kita belajar, pelan-pelan kita melihat cara perilaku mereka dalam berusaha, dalam bekerja. Nah ini yang kita nggak bisa. Itulah Indonesianya yang sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit bilang ada aja yang kontranya itu. Sedangkan di luar negeri kita bisa lihat lah, kalau Malaysia itu multi etnisnya sangat bagus. Di situ berdampingan. Kita kalau ke Johor Bahru misalnya jalan-jalan di mall, itu restoran babi sama yang sebelahnya halal, itu bersebelahan pun nggak ada masalah, nggak ada yang ribut. Itu aja. Yang itu kita punya kebudayaan, kita harus dirubah. Adat-adat kita yang jelek-jelek harus diubah. Makasih. Oke, minggu lalu saya baru dari Malaysia ya ke Kuala Lumpur, Genting sama Malaka, dan lihat properti di sana, juga mengamati SPBU di sana. Ternyata harga bensinnya murah ya, ron 95 cuma 2 ringgit dari 7.000, ron 98 3 ringgit. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa melihat ya potensi di Indonesia itu paling besar karena bensin di sana murah. Mereka ngapain konversi menjadi listrik? Sedangkan di Indonesia bensinnya naik kan pada Maret kemarin. Dan pasar Indonesia jauh karena di Malaysia itu penduduknya mungkin cuma 1/10-nya Indonesia. Saya yakin yang pertama ini negosiatornya nggak bagus nih, atau kurang hebat, kurang bagus menawarkan Indonesia, dan Tesla kurang tinggi. Dan yang kemudian adalah harus dipaksakan supaya mereka juga melihat bahwa potensi Indonesia ini besar. Mereka pasti butuh Indonesia karena marketnya paling besar, dan di Amerika sendiri mungkin mobil listrik penjualannya sudah berkurang. Gitu aja. Saya sih paling gampang itu ya, itu KSP, itu serikat pekerja, itu terlalu banyak, itu ditertibkan karena itu yang buruh yang demo, buruh yang cari duit. Mereka yang kaya itu pengurus itu nggak banyak bener itu, karena mereka dia buat program, kalau nggak demo mereka nggak masuk duit karena itu ada iuran. Itu KSP itu kadang-kadang memang kita kasihan buruh, tetapi bukan cara begitu. Kita 1 tahun sudah ada hari buruh, itu demo. Ini tidak suka sedikit demo. Nah, itu satu. Yang kedua agama itu jangan dibawa ke dalam komersial. Itu hubungan kita dengan Tuhan, jangan dihubungkan dengan itu. Kalau benar-benar kamu suci ya mati dulu masuk surga itu. Kalau kamu anggap agama itu benar, itu kan agama kan percayaan, prediksi, tafsiran. Itu jangan dibawa ke dalam bisnis. Semua berbisnis itu nggak ada yang 100% tuh masuk ke surga. Semua itu nggak benar tuh, karena pikiran kita tuh udah kacau gitu. Sekian, terima kasih. Ya, mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.